أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur pada Allah atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama, karunia iman, karunia Islam, karunia sehat, karunia sempat, karunia alhamdulillah. Pada pagi hari yang mulia ini kita kembali dapat salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di kajian ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ini Bapak Ibu masih di awal, masih di pengenalan awal, sudah 3 kali pertemuan. Kita agak singkat-singkat saja insyaallah. Mudah-mudahan 2 kali pertemuan lagi untuk pertemuan awal ini sebagai fondasi kita sebelum masuk ke ilmu ini yang penting kita pelajari. Bapak yang kami hormati, yang kami muliakan, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya ilmu apapun itu paling tidak ada 10 hal yang harus kita pelajari, harus kita ketahui dulu, atau sebagian dari 10 itu yang harus kita ketahui, yang penting-penting, agar kita tahu apa ilmu itu, bagaimana kedudukannya, apa hukum mempelajarinya, dan seterusnya. Dalam bait yang kita sampaikan sebelumnya, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, sungguh pilar dari setiap ilmu itu ada 10. 3 yang sudah kita jelaskan. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. 3 ini sudah kita jelaskan. Ini bait yang pertama, al-hadd, ta'rif, yaitu definisi. Tauhid sudah kita, akidah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Al-haddu wal mawdu'u, bahasan ilmu ini apa saja, Ibu. Wa thamarah, kemudian apa buah yang diinginkan dari belajar ilmu tauhid ini. Kemudian hari ini insyaallah pagi ini kita akan agak cepat sedikit, 7 berikutnya akan kita selesaikan. Mudah-mudahan sebelum jam 6 selesai. Kemudian bait yang kedua, fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul listimdadu wa hukmus syari'i. Yang keempat, apa fadluhu, keutamaannya apa sih ilmu ini. Setiap ilmu itu ada keutamaan. Keutamaan ilmu tauhid ini Bapak Ibu, karena ilmu ini kemarin kita sampaikan, ini bahasan pokoknya itu 3, yaitu ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian, sam'iyat, hal-hal yang kita peroleh pengetahuannya dari informasi Quran dan hadis. Maka keutamaan ilmu ini sesuai dengan keutamaan apa yang dipelajari oleh ilmu ini. Jadi siapa yang lebih utama di antara makhluk Allah ini selain Rasul? Tidak ada, Pak. Yang paling utama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita belajar tentang Nabi di ilmu ini. Bahkan di ilmu tauhid ini pokok bahasan utamanya adalah Allah. Allah. Jadi sangat-sangat utama sekali, sangat-sangat mulia sekali mempelajari ilmu ini, karena yang dipelajari itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nisbatun, yang keempat tadi, yang kelima nisbatun. Ini gimana posisi ilmu ini dari ilmu-ilmu yang lain, Pak? Kita belajar ilmu fikih, belajar sholat, Pak. Kalau udah ada ilmu tauhid, untuk apa, Pak? Belajar sholat. Ini kan karena Allah, Pak. Karena kita ingin sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu Allah Subhanahu wa taala itu belajarnya di ilmu tauhid. Maka ilmu ini yang keempat, kedudukan posisinya dari ilmu lain, ilmu pokok. Ilmu agama ini, Ibu, Bapak, kalau tidak ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dipakai. Salat Bapak, zakat kita, haji kita, puasa kita, tapi kalau tidak ada pengetahuan kita tentang Allah, tidak ada keyakinan tentang Allah, tidak dipakai itu, Pak. Karena kita pelajari dan kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu pencipta semesta. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan kita semua. Kita yakini lewat informasi yang ada dalam Quran dan hadis bahwa kampung akhirat itulah yang kekal abadi selamanya. Karena itu kita sholat. Belajar sungguh-sungguh sholat. Belajar bagaimana kita puasa. Belajar bagaimana kita menunaikan ibadah haji. Nah ini nisbatun. Ini ilmu tauhid dari ilmu yang lain, ilmu fikih. Ilmu tasawuf, Pak. Ilmu tasawuf itu ilmu pensucian jiwa pendeknya. Hati kita sucikan, akhlak kita perbaiki, yang lahir dan yang batin. Kita berzikir kepada Allah. Kalau tidak benar tauhidnya, tidak benar keyakinannya untuk berzikir, tidak ada guna, Pak. Salah keyakinannya ketika dia itu mensucikan jiwa, tidak ada guna, Pak. Maka kita mensucikan jiwa, Ibu, untuk tidak dengki, untuk tidak iri, untuk tidak dalam hati ini ujub, untuk senantiasa syukur, untuk sabar. Itu apa itu sebenarnya? Sebenarnya ilmu itu hadir karena keyakinan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bahasa Arab. Belajar kita bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdu mubtada'un marfu'un. Nahu misalnya. Alhamdu. Oh, ini dari Hamida Yahmadu sorof. Alhamdu dari sisi ilmu balaghahnya. Kenapa kok ada alif lam? Apa maksud? Kenapa kok bunyinya segala, bukan pujian? Oh, Pak, kalau tidak ada tauhid, tidak ada keyakinan kita ke Allah Subhanahu wa taala, tidak juga kita belajar sampai seperti itu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Itu kan katakannya itu untuk satu orang. Qul, untuk Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad itu ketika membaca surat Al-Ikhlas tetap qul huwallahu ahad, qulnya juga disebut. Padahal kalau kita ngomong ke orang lain, hai fulan, katakan bahwa Allah itu esa. Yang dia sebut Allah itu esa, katakan tidak dia sebut. Kenapa kok qul huwallahu ahad? Nah, ilmu ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada ilmu tauhid, ngapain belajar ilmu bahasa? Kita belajar ilmu tauhid adalah pokok. Kita belajar ilmu bahasa untuk mengerti, menyelami makna Al-Quran. Belajarlah ilmu tafsir. Oh, ini tafsir. Tafsir dari sisi tauhidnya pendekatan. Tafsir pendekatannya pendekatan hukum. Oh, tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan tasawuf. Oh, pendekatannya berbeda-berbeda. Kemudian kita belajar juga hadis, seterusnya. Itu apa semua, Ibu? Itu untuk keyakinan kita. Untuk keyakinan kita ke Allah Subhanahu wa taala, untuk tauhid kita. Untuk bahwasannya dunia ini sementara, akhirat itu selama-lamanya. Jadi ilmu-ilmu yang lain. Di sini kita tahu Bapak Ibu, bahwa ilmu-ilmu yang lain ini
ilmu-ilmu agama kita yang lain ini kita pakai, kita gunakan, kita pelajari, ini karena keyakinan kita ke yang tunggal. Lalu ilmu-ilmu dunia, Bu. Ilmu-ilmu dunia, belajar ilmu fisika, belajar ilmu kimia, belajar ilmu misalnya biologi, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak mendekatkan diri kita ke Allah, kalau itu tidak kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, niat kita belajar, niat kita menggali untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ilmu dunia, baik. Ilmu dunia saja. Ya, selesai di dunia, Pak. Untuk kepentingan dunia. Maka ketika itu kita obah, kita niatkan karena Allah agar kita tambah keyakinan. Nah, ini tauhid lagi. Maka ilmu itu baru berguna di akhirat. Belajar ibu-ibu, contohnya saja. Belajar ibu-ibu buat tape. Belajar buat tape. Pikir apa gunanya? Cuma untuk makan tape. Belajar buat kopi. Datang kopi. Belajar gongseng kopi. Ada apa gunanya? Babu untuk akhirat. Tidak ada. Tapi belajar buat tapi, belajar buat kopi dan lain sebagainya, kita niatkan karena Allah. Ini tauhidnya lagi nah. Niatkan karena Allah untuk apa? Oh, untuk supaya aku bisa jualan tape atau nyenangkan suamiku karena suamiku senang makan tape. Lillahi ta'ala. Baru ada harganya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hidup kita pun kalau mau berharga kita harus Pak. Kita harus dekatkan dan senantiasa dekatkan ke tujuan akhir kita dari penciptaan di atas dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadluhu wa nisbatun. Keutamaan ilmu ini sudah, posisi ilmu ini dari ilmu yang lain sudah, kemudian wal wadi'u, siapa yang menyusun, Pak, menyusun bab-babnya, bab-babnya dengan baik, menyusun, meletakkan ilmu ini. Benar Bapak Ibu, tauhid ada dalam Al-Quran, bahasan hadis ada dalam Al-Quran, bahasan tauhid ada dalam Al-Quran, bahasan tauhid ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Benar itu Bapak Ibu. Tapi yang menyusun ilmu ini dalam bahasan khusus, dalam satu disiplin ilmu khusus, ini siapa? Dan diikuti. Dan diikuti Bapak Ibu. Yang menyusun ilmu ini dalam bahasan khusus, dalam satu disiplin ilmu khusus, dan diikuti. Kemudian banyak pengikutnya, diyakini. Penyusun ini merangkum, menuliskan apa-apa yang sudah dipahami oleh sahabat-sahabat, oleh para tabi'in. Itu siapa? Itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Ini yang menyusun. Imam Asy'ari ini menyusun dalam kitab-kitabnya. Dalam kitab-kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah misalnya, atau kitabnya yang lain Risalah ila Ahli Saghr, kemudian Maqalat Islamiyin. Semua kitabnya ada di rumah itu yang saya sebut tadi. Imam Maturidi juga itu menulis juga dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Ada juga ditulis dalam Ta'wilat Ahli Sunnah wal Jamaah, itu tafsir Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka yang menyusun, tahun berapa mereka ini Bapak Ibu? Kalau Imam Al-Asy'ari ini tahun 324 Hijriah wafat, menyusun dengan sistematis. Kalau Imam Maturidi ini menyusun tahun 300, wafat 333 Hijriah, 300-an Pak. Jauh nih enggak Pak, jauh itu. Timbangan kita 1400. Timbangan yang lain
Imam Ghazali saja tahun 500, Pak. Ibnu Taimiyah tahun 700. Imam Asy'ari tahun 300. Nabi Muhammad wafat, Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijriah. Sahabat yang terakhir wafat menurut satu riwayat itu di tahun 120 Hijriah. Imam Abu Hanifah lahir itu di tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah itu berguru dengan tabi'in. Gurunya Abu Hanifah berguru dengan Nabi Muhammad. Gurunya Abu Hanifah berguru dengan tabi'in. Imam Malik itu, Imam Abu Hanifah itu lahir wafat tahun 150 Hijriah. Lahir tahun 90-an Hijriah, 87 Hijriah. Imam Malik juga demikian. Kemudian Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 205 Hijriah. Oh, dekat. Guru Imam Syafi'i itu Imam Malik. Guru Imam Malik itu Nafi. Guru Nafi, Imam Syafi'i berguru kepada Nafi. Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Nafi. Nafi berguru dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru dengan Nabi Muhammad. Dekat kan? Dekat kan? Dekat sekali, Pak. Gurunya guru, nah yang kita nih, nah jauh. Dekat sekali, Pak. Pada waktu itu mereka itulah yang menuliskan, merangkum, kemudian membukukan apa yang dipahami oleh para sahabat. Imam Syafi'i contohnya, Pak. Salat, Allahu Akbar. Anak kepadek lanang ini salat di Masjid Nabawi. Siapa namamu? Muhammad. Dari mana kamu belajar salat? Aku melihat guruku salat. Guruku melihat gurunya sholat. Gurunya melihat gurunya sholat. Sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Imam Syafi'i melihat Khalid Az-Zanji. Khalid Az-Zanji melihat Atha bin Rabah. Atha bin Rabah melihat gurunya. Gurunya melihat Urwah. Urwah melihat bibinya. Bibinya namanya Aisyah. Aisyah melihat Nabi. Urwah melihat datuknya Abu Bakar. Abu Bakar melihat Nabi. Itu yang dituliskan oleh Imam Syafi'i, pemahaman-pemahaman, dan itu Bapak-bapak, ini hadis, ini pemahaman dilihat kemudian dituliskan, itu diwariskan. Nah, ini tahun 205 Hijriah. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menuliskan ini, yang menyusun ini di tahun 324 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i cuma 3 guru sampai 5 guru ke Nabi, kalau Imam Al-Asy'ari ini 6-7 guru sampai ke Nabi. 6-7 guru sampai ke Nabi. Imam Maturidi itu 6-7 guru sampai ke Nabi. Mulai masuk pemahaman Mu'tazilah, mulai masuk pemahaman filsafat, mulai masuk pemahaman-pemahaman yang lainnya, agar ilmu ini terjaga, pemahaman orang jangan salah. Maka oleh Imam Al-Asy'ari ditulislah beberapa buku, disusunlah khusus mempelajari ilmu tauhid ini, bagaimana pemahaman yang benar, bagaimana kita untuk menepis pemahaman-pemahaman yang salah. Ini Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Ada yang lain, ada yang lain. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tidak diikuti seperti Imam Asy'ari diikuti. Maka pemahaman orang di dunia sekarang Bapak Ibu, Ahlus Sunnah wal Jamaah Sawadul A'zam, itu Asy'ari Bapak Ibu. Tidak mau tidak, itu Asy'ari Bapak Ibu. Silahkan saja di mana di negara-negara yang besar, sedangkan pemahaman-pemahaman yang lain, akidah-akidah yang lain itu kecil. Imam Asy'ari pemahaman terbesar, pemahaman akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah ini terbesar sampai saat ini yang ada di dunia. Itulah As-Sawadul A'zam, turun temurun sampai saat ini. Itu terbesar Bapak Ibu. Maka ya, kalau kita suruh Nabi Muhammad untuk mengikuti As-Sawad Al-A'zam,
ya yang mayoritas dan itu pemahamannya turun-temurun, jangan salah Bapak Ibu. Jangan salah tuntut. Kalau salah tuntut salah pemahaman kita. Kalau salah tuntut, salah berguru, salah ilmu, salah itu Bapak Ibu. Kita bisa lihat saja yang pemahaman-pemahaman ulama-ulama besar kita yang ada di dunia ini Bapak Ibu, yang buku-bukunya kita pelajari dan lain sebagainya, itu banyak berakidah Asy'ariyah, berakidah Maturidiyah. Jadi ini Bapak Ibu penulisnya, penyusun pertama kali, itu Wal-Wadhi. Kemudian wal ismu, nama ilmu ini Pak Bu. Ilmu ini biasa disebut dengan ilmu tauhid. Biasa disebut dengan ilmu akidah. Kenapa disebut dengan ilmu tauhid Ibu, Bapak? Ya karena pokok bahasan ilmu ini sesungguhnya adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Pokok bahasannya pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahasanya disebut dengan ilmu tauhid. Kadang juga disebut dengan ilmu akidah. Kenapa disebut dengan ilmu akidah? Akidatun itu kan sebenarnya maf'ul seperti dzabih. Ismail al-dzabih. Ismail yang disembelih. Dzabihun. Akidatun ma'kudatun. Apa? Yang diyakini. Jadi kenapa disebut ilmu akidah? Karena itu ilmu bahasan-bahasan yang kita yakini. Apa yang utama kita yakini? Tauhid tadi. Allah Subhanahu wa taala. Tauhid tadi. Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah. Karena itu ilmu ini juga disebut dengan ilmu akidah. Ilmu ini juga disebut dengan ilmu usuluddin. Kenapa usuluddin? Pokok tiang pilar agama. Seperti yang kita katakan tadi, kalau tidak ada agama, tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada agama kita. Tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sholat. Karena itu orang yang mendirikan sholat, Ibu, itu orang yang yakin akidahnya sudah alhamdulillah terselamatkan. Orang yang tidak sholat, masih galak sholat Bapak Ibu, masih meninggalkan sholat, itu ilmu keyakinan, ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya itu masih dipertanyakan. Yakin nian apa tidak dia itu? Yakin nian ada tidak? Yakin nian apa tidak dia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Yakin nian apa dia itu? Hidup di dunia ini dengan sendirinya saja, tahu-tahu tuh lahir. Yakin nian apa dia? Nah, ini Bapak Ibu. Ini namanya juga ilmu usuluddin. Ada yang namanya yang lain. Satu lagi namanya yang bisa kita sampaikan yaitu terkadang juga disebut dengan ilmu kalam. Tapi terkadang dibedakan. Ada yang nyamakan ilmu tauhid dengan ilmu kalam, ada yang membedakan. Kalau kita sudah masuk ke bahasan-bahasan pelik, bahasan-bahasan untuk menepis, untuk mengkanter orang-orang yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada umpamanya, bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu, bahwasanya Islam itu tidak agama yang sempurna, bahwasanya tauhid itu salah, keyakinan orang itu salah, maka itu bahasanya di ilmu kalam. Ini ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu juga terkadang disebut dengan ilmu tauhid, kadang juga dia itu dibedakan dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ilmu tauhid akidah itu untuk yang kita yakini. Ilmu kalam pembedanya, ulama kita biasa membedakan juga ilmu yang mengkanter pemahaman-pemahaman yang menyerang agama kita, agama Islam. Kemudian wal ismu al-istimdad. Dari mana ilmu ini diambil? Al-istimdad, dari mana ilmu ini diambil? Dari Quran, Pak. Kalau orang tidak punya pemahaman, tidak punya waktu, tidak punya perangkat ilmu, macam mana dia nak memahami Quran, nak menyusun bahwasannya pencipta semesta ini Allah. Diambil dari Quran, ayat-ayat Quran. Oh, ini ayat tentang ketuhanan. Oh, ini ayat tentang kenabian. Oh, ini ayat tentang
kiamat disusun. Diambil dari mana ilmu ini? Al-istimdad dari Al-Quran. Diambil juga dari mana ilmu ini? Diambil dari hadis Nabi. Nabi Muhammad ngomong tentang ketuhanan. Nabi Muhammad ngomong tentang kenabian. Nabi Muhammad ngomong tentang hari akhirat. Diambil, disimpulkan. Ini ayatnya, ini hadisnya, kemudian ini maksudnya, kemudian bagaimana yang kita yakini sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Quran, hadis. Apalagi ilmu bahasa Arab. Nah, Al-Quran diturunkan dengan ilmu bahasa Arab. Nabi Muhammad bertutur dengan bahasa Arab. Bagaimana mau memahaminya kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab? Dan juga dengan logika. Oh, bapak itu tidak mungkin lebih kecil daripada anak. Itu kan logika. 4 itu lebih besar daripada 2. Sampai kiamat tidak akan berubah. Itu logika. Sampai kiamat tidak akan berubah. Yang besar tidak bisa masuk ke ruangan yang kecil. Itu logika, tidak akan bisa masuk, hancur. Itu logika. Oh, tidak mungkin semua ini tercipta dengan sendirinya. Kita buat kopi, ada yang buat. Kita makan apa ini? Lapis, ada yang buat. Itu kan logika, Pak. Karena itu ilmu ini juga menggunakan logika. Jangan tidak pakai otak. Belajar ilmu ini juga ini harus pakai otak. Otaknya tetap berjalan di belakang apa? Al-Quran dan hadis. Kemudian belajar ilmu logika kan, dengan logika, ilmu mantik. Kemudian belajar juga ilmu bahasa Arab. Kemudian wal ismu wal istimdadu wa hukmu syari'. Hukum syariat mempelajari ilmu ini wajib, Pak. Wajib, Pak, untuk hal-hal yang dasar, hal-hal yang umum, wajib, Pak. Bagaimana tidak wajib? Kita sholat wajib, belajar ilmu sholat wajib. Kita yakin kepada Allah itu adalah wajib, mempelajari ilmu ini wajib. Karena pakainya pakai akal, pakainya pakai hati. Maka mempelajari ilmu ini dengan baik dan dengan dalam, biasanya orang tidak sanggup, Pak. Biasanya tidak sanggup. Karena apa? Otaknya tidak sampai. Otaknya tidak sampai, Pak. Kenyo belajar itu. Apa yang dia omong? Tidak sampai. Karena itu ketika kita belajar umum seperti ini, kita tidak akan mempelajarinya sampai ke dalam-dalam enggak. Nah, ini cuma kita ajarkan itu yang dasar-dasar, orang Islam wajib tahu itu. Mana orang Islam tidak wajib tahu? Orang Islam wajib tahu itu yang dasar-dasar. Orang Islam wajib tahu sifat Allah 20. Oh, kok cuma 20? Apakah cuma 20? Tidak. Sifat Allah itu banyak. Nama Allah itu ada 99 dalam hadis yang disebut. Itu pun riwayatnya ada beberapa riwayat. 99. Iya. Al-Quran kalau kita buka nama Allah itu ada lebih dari 99. Kita baca asma Allah. Oh, ada 130. Dalam hadis juga ada 150. Nabi Muhammad ngomong, Allahumma anta syafi. Allah itu penyembuh. Itu kan syafi. Asma Allah itu tauqifiyah. Betul. Kita harus meyakini Allah itu punya sifat sempurna. Seluruh kesempurnaan itu milik Allah. Kenapa kok cuma 20? Dicari sifat pokok dari 20 ini. Supaya apa? Orang awam, orang bodoh-bodoh. Ini tauhid. Kalau dia nak mempelajari 120 syukur hafal. 20 syukur tahu. Oh 20. Oh sifat kebalikannya 20. 40. Lah hafal 20, lah tahu 20. Sifat kebalikannya dia tahu 20, 40. Oh tambah satu lagi sifat jais bagi Allah.
Sifat boleh. Allah boleh ngasih orang hitam. Allah boleh ngasih orang putih. Allah boleh ngasih orang kaya. Satu yang ini miskin. Siapa yang nak ngatur-ngatur? Itu sifat jaiz. Jadi kita akan sampai ke sana. Oh, sifat Rasul 4 wajib. Kebalikannya 4. Oh, sifat jaiz, sifat boleh. Nabi Muhammad boleh nikah, Nabi Muhammad boleh makan. Masa tidak boleh Nabi Muhammad orang manusia makan tidak boleh, nikah tidak boleh. Oh, 50 sifat. Nah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, untuk orang awam itu standar, Pak. Maka itu orang-orang dulu mengajarkan anak-anak kecil. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Itu kan ngajar wujud. Aduh. Maksud aduh? Kan pokok. Karena aduh telah kita yakini. Qidam baqa terdahulu. Qul huwallahu ahad. Itu sifat. Qul huwallahu ahad wahdaniyah. Allahus somad. Allah husomat qiyamuhu binafsihi lam yalid qidam walam yulad baqa walam yakul lahu kufuwan ahad mukhalafatuhu lil hawadisi. Pakai logika semua itu, Pak. Masya Allah, kul Allah ahad. Oh, apa? Tunggal. Esa. Pakai logika, Pak. Maka untuk orang awam, Pak, tidak perlu sampai masuk ke dalam-dalam. Ilmu ini wajib secara umum dipelajari oleh orang awam. Fardu kifayah mempelajari sampai ke hal-hal yang jelimet, Pak. Dan mengkanter orang-orang yang berkeyakinan berbeda dengan kita. Fardu kifayah untuk orang-orang khusus. Jadi kita semua Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mempelajari ilmu ini standar. Standar orang Islam, Pak. Kita sholat ada standarnya kan, Pak. Maka bertauhid ke Allah ini juga ada standarnya, Bapak Ibu. Ada standarnya. Bukan oh yakin ke Allah, tidak ada standar. Tidak ada standar. Standarnya kita bertauhid, berkeyakinan, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masailun yang ke-10. Alhamdulillah selesai. Masailun wal ba'du bil ba'di. Yang terakhir yaitu masalah-masalahnya apa saja, bahasan-bahasannya apa saja, bahasan lainnya. Dalam ilmu ini kita akan mempelajari sifat Allah, akan mempelajari sifat mustahil bagi Allah, akan mempelajari sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, akan mempelajari sifat wajib bagi Allah. Allah itu ada. Kenapa Allah itu ada? Mana dalil? Secara logika, tak mana Allah itu ada? Allah itu tidak terdahulu, tidak bermula. Kenapa tidak bermula? Kalau dia bermula, cak mana? Ini Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan-bahasan. Tapi bahasan-bahasan peliknya, apakah Allah itu wujud dan maujud itu beda? Wujud dengan maujud itu beda. Itu pelik sudah. Tidak perlu orang-orang awam mempelajari itu. Itu untuk ngomong lagi ke tingkat tahap selanjutnya. Wujud, maujud, qidam, apa bedanya dengan qadim, apa beda sampai ke dalam-dalam seperti itu, Pak. Untuk orang awam tidak perlu, Pak. Yang kita akan ajarkan di sini itu untuk orang awam, untuk orang muslim umumnya. Standar ini. Sekali lagi, sifat yang 20 atau sifat 50 itu bukan pembatasan. Sekali lagi, ini sering orang yang tidak belajar sungguh-sungguh ngomong, cuma 20 sifat Allah. Salah, tidak salah, bukan pembatasan. Tadi sudah kita katakan banyak yang lain, asma yang lain, tapi 20 ini untuk orang awam sifat-sifat pokok saja. Sifat-sifat yang lain, contoh kudrat. Allah itu qadir. Allah itu kudrat ya. Di bawah kudrat itu kan banyak Bapak Ibu. Allah itu kan dalam asma Allah muhyi, yang menghidupkan, mumit itu yang mematikan, mu'iz itu yang
mengangkat derajat, mudhil yang menurunkan derajat. Mana? Ini kan asma Allah juga, sifat Allah juga. Itu di bawah kudrat. Belajar dengan baik. Allah kuasa. Itu di bawah kudrat. Karena itu kudrat dia omong sifat di antara sifat 20. Mau dia muhyi, mau Allah mumit, mau Allah mudil, mau Allah muiz. Itu di bawah kudrat kuasa. Maka kalau orang baik belajar, benar akidahnya dan tidak menyalahkan. Belajar dengan benar, jangan dengar-dengar sebentar, nyalahkan. Dengar-dengar sebentar, nyalahkan. Mendingan kalau dengar-dengar sebentar, nyalahkan, tidak usah belajar. Dengar-dengar sebentar, belajar utuh. Setelah utuh, baru kalau mau mengkritik. Kalau belum utuh, artinya dia mengkritik atau dia menyalahkan yang belum dia tahu dengan sesungguhnya. Itu kesalahan dalam berpikir juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masailuhu, masalah-masalahnya, dan sebagian kita ulama kita itu ketika mempelajari satu ilmu, kadang sebagian saja dari 10 ini yang ia sampaikan, kadang semuanya, tetapi man hafizal jami' hadza syarfa, barang siapa yang tahu ke-10-nya ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Di sini kita sudah menyampaikan walau dengan amat sangat ringkas ke-10 ini, yaitu al-haddu, definisi apa yang dipelajari pokoknya, kemudian buahnya itu di minggu kemarin, apa keutamaan, bagaimana posisi ilmu ini, kemudian siapa penyusun pertama kali dalam satu disiplin ilmu, namanya, di mana diambil, hukum mempelajarinya, dan yang terakhir itu bahasannya apa saja yang dipelajari, masailun, masalah-masalahnya itu sudah kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk lagi ke muqaddimah, masih apa perangkat lain yang harus kita tahu dalam mempelajari ilmu ini. Apa itu iman, apa itu Islam, tampaknya satu pertemuan itu. Satu pertemuan, kemudian hukum akal, hukum syariat, hukum adat, itu tampaknya juga satu pertemuan. Kita akan mempelajari. Kita ini garis-garisnya Pak harus dibenarkan dulu Pak sebelum masuk ke topik inti kita. Harus dibenarkan baru kita masuk ke topik inti kita di belajar ilmu ini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sudah jam 6, sebentar lagi 3 menit lagi. Banyak maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik lagi. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.